Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Saya mengajak kita sekalian melanjutkan permenungan kita berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Santo Petrus Julianus Eymard dihormati gereja sebagai promotor dan pelindung gerakan adorasi. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah adorasi di depan sakramen Maha Kudus untuk umat di paroki-paroki. Salah satu pengikut kerasulan ini ialah Father Edgardo Bing Arellano yang telah diundang untuk memotivasi umat mengambil bagian dalam adorasi abadi di depan sakramen Maha Kudus. Dalam sebuah kesempatan pertemuan di Perth, Australia, Father Bing memberikan kesaksian betapa banyak paroki di Amerika, di Filipina, di Eropa, dan di berbagai tempat lain berkembang pesat sesudah diperkenalkan devosi adorasi abadi tersebut. Kejahatan-kejahatan menurun secara drastis. Partisipasi umat meningkat. Keuangan sejumlah paroki yang miskin, katakanlah demikian, itu semakin membaik. Dan yang jauh lebih menarik, saudara-saudari, kaum awam sangat antusias menanggapi gerakan devosi abadi kepada sakramen Maha Kudus, adorasi abadi. Tantangan justru datang dari kalangan tertahbis seperti uskup dan para imam, para biarawan, biarawati. Dari data-data yang ditampilkan itu, saudara-saudari, saya atau kita mungkin berpikir, betulkah para biarawan-biarawati, dan tentu saja tidak semua, yang rutin berdoa itu, yang rutin beradorasi sakramen Maha Kudus, atau kadang-kadang disebut salve, sungguh percaya kepada Sang Roti Hidup? Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus memberi peringatan kepada para pendengarnya di Kapernaum bahwa banyak orang yang melihatnya itu tidak selamanya percaya kepada pewartaannya. Dengan demikian mereka juga tidak percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Padahal kehendak Bapa sangat jelas, yakni menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah.
Kelihatannya inti persoalan ada pada cara menanggapi eksistensi sang roti hidup itu. Yang dituntut Tuhan ialah hati yang terbuka untuk menerima roti hidup. Saudara-saudara, dalam Madah Tantum Ergo, kita antara lain memadahkan kalimat ini. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Kalau dinyanyikan dalam salve, dalam adorasi, bunyinya lalu demikian. Iman yang menolong budi, indera tak mencukupi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kepercayaan kepada sang roti hidup itu hanya didasarkan pada akal budi tanpa iman, maka rutinitas doa dan karya tidak mencerminkan kehadiran Tuhan. Sebaliknya, saudari-saudara, budi yang diinspirasi oleh iman akan menebarkan benih-benih kerajaan Allah ke segala penjuru dunia. Dari saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita perlu terus-menerus mengoreksi pola iman kita kepada sang roti hidup yang dijanjikan Yesus. Secara jelas dia menyatakan diri sebagai sumber keselamatan bagi umat manusia. Dia jaminan keselamatan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Ini sebuah jaminan dari sang roti hidup sendiri. Namun seringkali kita tidak terlalu peduli dengan seruan ini. Ketidakpedulian ini lalu dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menawarkan godaan seperti keraguan-raguan, relativisme, hidup enak dan nyaman. Merosotlah iman dan melunturlah keyakinan kita. Maka saudari-saudara, waspada dan berhati-hatilah selalu. Semoga dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini atau kutipan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40 tentang sang roti hidup, iman kita semakin diteguhkan, kepercayaan kita semakin dalam kepada Dia sang roti hidup, dan hidup kita senantiasa menjadi kesaksian yang indah di tengah dunia. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melayani hari ini. Tuhan Yesus sang roti hidup senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah sang roti hidup yang turun dari sorga, jaminan keselamatan kami. Kuatkanlah iman kami agar kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah sang roti hidup, jaminan hidup kekal kami, bahwa percaya kepadamu membawa kami kepada kehidupan kekal. Jauhkan kami dari keraguan-raguan, dari ketidakpercayaan, dari macam-macam godaan untuk menjauhkan kami daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, sang roti hidup, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.